Betul-betul aku. Apa? Nah, ini. Nah, selamat sore, teman-teman semua. Buat teman-teman, calon ilmuwan. Calon ilmuwan. Ini podcast cuma untuk yang berminat menjadi ilmuwan. Skip. Ojo galak-galak tak bang? Galak. Gini bang, Ya. jadi ini kan jadi perdebatan, ya kan, terkait nggak tahu ini setiap pemilu kan selalu ada istilah debat. Itu apakah salah definisi menggunakan kalimat debat? Mestinya apa itu bang? Iya, itu kan tradisi baru ya dalam demokrasi kita. Semenjak ada pilpres ya. Saya lupa itu mulainya kapan persisnya. Tapi akhirnya menjadi satu yang sangat menonjol, debat presiden. Apa ya istilahnya? Ya, debat kandidat presiden gitu kali ya. Capres cawapres sih sebenarnya. Lah, saya dari awal memang tertarik dengan istilah debat karena satu mengingatkan saya cara berpikir Aristoteles yang membedakan lebih menggunakan debat, membedakan antara debat dan diskusi. Nah kemudian ini nanti ada lagi satu tokoh lagi di zaman kita sekarang itu yang dia mengembangkan teori organizational learning. Yang itu juga dia membedakan di situ antara debat dan dialog. Nah, dialog ini sudah dirintis oleh Socrates. Kemudian makanya muridnya Plato kemudian mengembangkan yang disebut dengan dialog Socrates. Nah, pada era Aristoteles, akhirnya ketika dia membahas retorika, dia menemukan bahwa ada satu tempat di mana kita harus berdebat, ada tempat lain di mana kita harus berdialog. Nah, berdebat itu menurut Aristoteles masuk pada kategori teknis. Jadi yang bisa diperdebatkan itu sebenarnya hal-hal teknis. Nah, tetapi ketika masuk ke hal-hal yang sifatnya nilai-nilai, substansi, itu sebenarnya tidak bisa untuk atau bukan tidak produktif lah. Tidak produktif kalau itu didekati dengan metode debat. Yang lebih penting itu yang lebih cocok itu ya metode dialog. Nah, pertanyaannya kan jadi begini sebenarnya, apakah pemilihan presiden ini kita mencari teknis apa substansi? Tapi karena makasih mas kopinya. Ya, tapi karena terlanjur bahwa yang muncul itu adalah debat calon presiden dan wakil presiden. Nah, otomatis asumsi saya bahwa yang dikejar itu teknis. Siapa calon yang mempunyai kemampuan teknis yang lebih tinggi, atau bisa kita bilang bahwa kalau presiden kan di Indonesia itu sebenarnya dua fungsi. Satu fungsi sebagai kepala pemerintahan eksekutif, yang kedua sebagai kepala negara simbolik. Nah, dengan demikian, dengan cara pikir yang saya uraikan tadi, berarti sebenarnya yang kita cari ini adalah seorang kepala pemerintahan. Jadi percuma, umpamanya kan kita sering tuh kadang-kadang ya kalau bisa kan pejabat publik itu ya berjiwa negarawan, katanya kan begitu. Ya. Nah, kalau yang kita cari negarawan itu nggak bisa dengan debat. Nanti kalau kita ngamatin yang sekarang yang terbaru lah 2024, ya kita tidak pernah sampai sebenarnya pada substansi kenegaraan. Yang kita sampai itu adalah debat soal kepemerintahan. Tapi kan itu nanti ujung-ujungnya adalah pilihan. Apakah nanti setelah mendengarkan podcast kita ini akhirnya KPU berpikir ulang bahwa pemilihan kayaknya nggak cocok ini kalau menggunakan istilah debat. Kita harus menggunakan istilah dialog kandidat presiden dan wakil presiden umpamanya begitu. Siapa tahu? Karena gini ya bang ya. Karena kalau misalkan dilematisnya di debat, artinya akhirnya kan
saling menjatuhkan, Ya. mencari kelemahan, Itu yang mencari dibedakan ini. oleh Nah, Aristoteles. sementara itu nanti bakalan jadi calon pemimpin kita, kan gitu. Yang akhirnya kelemahan itu akhirnya menjadi pertontonan gitu ya, Bang ya. Ya, karena tadi kalau debat memang urusannya menang atau kalah. Gitu. Dan kita kan suka membatasi ya logika retorika Aristoteles itu kita anggap hanya alat untuk menang debat. Tidak. Retorika Aristoteles itu justru sebenarnya awalnya adalah untuk bagaimana orang bisa berdialog dengan pandangan yang berbeda, dengan yang berbeda. Makanya kan yang sudah benar ya di Indonesia menurut saya bahwa tidak ada debat antar agama tuh nggak ada. Yang ada dialog antar agama. Bahkan kemudian yang kemarin aku singgung itu Pak Munawir Sadzali ya, Menteri Agama kita zaman Orde Baru, itu bahkan lebih teliti lagi. Beliau mengatakan tidak ada sebenarnya debat agama karena dialog agama tuh nggak bisa didialogkan. Yang ada tuh dialog antar umat beragama. Tepat itu ya. Karena manusianya yang bisa berdialog. Doktrin atau ajaran agama nggak bisa didialogkan. Nah itu saya agak salut tuh dengan ketelitiannya beliau tuh. Tapi kalimat dialog itu sendiri kan sebenarnya kita juga mempunyai kearifan sendiri kan, Mbak, dengan bahasa. Misalkan ini apa namanya musyawarah mufakat. Ya, itu bukti bahwa secara kultural sebenarnya yang lebih di hampir semua masyarakat tradisional itu yang lebih mengemuka itu dialog. Nanti kalau kita ngambil dari kayak bahasa Indonesia musyawarah ini kan diambil karena kita terpengaruh oleh kasana Islam Arab ya. Musyawarah itu kan asal katanya dari Arab. Tapi kan ketika masuk ke Indonesia akhirnya musyawarah itu sudah mewakili tradisi untuk berdialog dalam satuan kultural kita, suku, etnis segala macam itu selalu ada. Munawaroh. Nah, munawaroh itu istri tetangga itu. Munawaroh itu kan artinya bercahaya. Enggak, tadi kembali kepada dialog tadi, Bang, secara etimologinya dari Aristoteles seperti apa sih, Bang, mestinya itu? Tadi bahwa dialog ini adalah untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada pendapat-pendapat pribadi. Nah, untuk mencapai itu tidak bisa dengan kalah menang. Adanya bisa dengan pemahaman, saling memahami, saling mendengarkan. Kan gitu. Urusannya bukan kalah menang. Saya punya versi tentang apalah ya? Tentang IKN misalnya. IKN, oke. Misalnya Ibu IKN kota negara. ini, ya kan? Saya punya versi begini. Nah, kalau dialog dia kan nanyanya gini. Gimana ya versi Anda? Dia memancing orang lawan bicaranya untuk menceritakan versinya. Nanti bisa saling membandingkan segala macam. Akhirnya mereka sama-sama sadar dalam dialog itu kan akhirnya orang akan sama-sama sadar bahwa pendapat saya itu tidak 100% mewakili kenyataan dan pendapatnya juga tidak. Tapi ketika itu didialogkan akhirnya kan menjadi satu kayak sintesis. Nah, kalau kita pakai Hegelian ya, tesis, antitesis, sintesis. Jadi artinya intinya mengejar sintesis lah. Artinya misalkan Bang Daris adalah lawan bicara saya, kan gitu. Lawan bicara saya. Jadi dengan dialog maka saya tidak merasa direndahkan oleh Bang Daris. Enggak. Kan gitu. Iya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bang Daris, aspirasi Bang Daris juga bisa saya tampung, dan sebaliknya Bang Daris juga bisa menampung pendapat saya, kan gitu. Ya, untuk beda satu sama aspirasi. Aspirasi pendapat itu kadang-kadang nggak bisa didialogkan. Kalau gimana itu, Bang? Kalau aspirasi susah. Kenapa itu? Aspirasi itu kan nanti menyangkut kepentingan, dan begitu kepentingan menyangkutnya teknis. Kepentinganku berbeda dengan kepotensian sampean, aspirasiku berbeda. Ketika itu didialogkan ya repot biasanya. Oke. Tetap itu harus jatuhnya di debat. Ini berarti menggunakan ya, kita langsung pindah ke modus pembicaraannya, modus debat. Debat, bukan dialog. Bukan dialog. Kalau dialog tadi untuk hal-hal yang substantif lah kita coba gitu. Oke. Hal-hal yang mendasar, hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, hal-hal yang berkaitan dengan apa ya?
Nah, buat podcast sore ini, Bang, Ya. saran apa buat ini teman-teman yang mendengar, Oh iya. mencintai ilmu pengetahuan itu, Bang? Bagi ya itu salah satu yang penting memang bagi orang-orang yang memang seperti anda calon-calon intelektual Indonesia ini yang mendengarkan podcast kita ini, memang itu artinya bukan berarti bahwa debat tidak boleh. Debat ada tempatnya sendiri, dialog ada tempatnya sendiri. Nah, Anda sebagai calon ilmuwan harus mengenali itu. Pertama itu dulu. Kapan saya harus berdebat, kapan saya harus berdialog. Nah, kemudian menerapkannya pada tempat yang tepat. Gitu. Tapi kalau masalah Itu soal sebenarnya pedomannya itu aja. Itu kan debat kandidat calon presiden. Ya, itu tadi. Itu kan jadi dilihat oleh publik, Bang. Dilihat karena ditayangkan di TV itu Nggak kan. masalah kalau soal itu tayang mestinya atau debat atau dialog kalau yang seperti itu. Enggak, masalah tayang atau tidak itu tidak masalah. Cuma kan tadi yang saya pertanyakan, tujuannya sebenarnya kita mau cari pemimpin dari segi teknisnya atau itu disebutnya kepala pemerintahan yang jago ngatur pemerintahan, atau yang kita cari itu seorang negarawan yang ngerti substansi persoalan bangsa Indonesia ini. Nah, kalau yang dicari yang mengerti substansi, ya ubah judulnya, bukan debat calon presiden atau presiden kan. Kalau yang dicari substansi. Dialog. Nanti dari situ kita tahu siapa yang memang punya keluasan jiwa negarawan dibandingkan calon yang lain. Kalau ini kan tadi ukurannya jadinya. Siapa yang jago mengelola pemerintahan teknis, itu yang lewat debat. Dan memang dalam debat akan terjadi suasana yang lebih panas daripada dialog biasanya, karena mereka cari kalah menang kan. Dan kita pakai alat untuk menjatuhkan lawan, segala macam gimmick itu memang karena kodratnya sudah memang debat. Oke, kita akhiri sampai di sini podcast kita di sore hari.